Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau semangat pagi. Terima kasih kepada profesor dan dokter semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam workshop USG YPK ini. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan review kembali mungkin ya, karena kalau USG sepertinya Prof dan dokter semua sehari-hari juga sudah familiar mengerjakan. Jadi barangkali kita hari ini mereview secara singkat bersama-sama saja tentang prosedur persiapan dan pengenalan alat. Sebagai review awal, kita perkenalkan bahwa mesin USG kita ini bisa melakukan pemeriksaan USG real time dan tersedia probe transabdominal yang 3-5 MHz dan transvaginal yang 5-10 MHz. Setting juga kita aturkan supaya MI dan TI-nya kurang dari 1. Kemudian untuk standar biometri, ini bisa dilakukan seperti yang sudah biasa kita kerjakan sehari-hari, BPD, HC, AC, FL dengan EFV menurut Headlock tahun 84. Kemudian juga tersedia body mark untuk objin, dan pengukuran bisa dilakukan dalam 3 bidang, termasuk mengukur volume. Secara general kita ingat pemeriksaan USG itu dikerjakan dengan prinsip as low as reasonably achievable, dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan tanpa indikasi medis. Untuk dokumentasi, barangkali dokter menyimpan beberapa foto dari pemeriksaan USG-nya, tetapi untuk dokumentasi pelaporan dapat dipilih foto-foto mana yang paling representatif dengan mencantumkan body mark, keterangan singkat dari gambar tersebut. Ini peralatan utama kita, ada mesinnya, CPU-nya, ada monitor, kemudian ada transducer, cuma di gambar ini tidak ditampilkan, kemudian perlengkapan untuk pemeriksaan seperti jeli dan kondom dan tisu. Ini tombolnya di Nueva i9, secara general sangat mirip dengan USG yang sehari-hari kita gunakan. Ini tombol untuk freeze dan unfreeze, kemudian ini untuk set. Lalu pengukuran bisa dilakukan secara manual dengan kaliper atau dengan menggunakan preset-preset pengukuran yang sudah tersedia di Measure, di menu Measure ini. Ya, kemudian ini menu update untuk memperbaiki poin pengukuran kita. Kemudian ini kursor untuk pointing juga bisa. Kemudian ini adalah tombol untuk mengaktifkan mode mengetik untuk memberikan keterangan pada gambar. Kemudian kita bisa mengatur kedalaman atau depth dan zoom-nya, dan kita ada beberapa mode di sini, ada mode 2 dimensi atau beam mode, ada M mode, ada color, kemudian ada pulse wave, dan kita bisa membagi gambarnya baik menjadi 1 gambar dalam 1 layar, atau menjadi 2 gambar dalam 1 layar, maupun menjadi 4 gambar dalam 1 layar. Kemudian ada mode untuk pengaturan angle atau sudut pemeriksaan kita, dan kita ada ini iTouch. iTouch ini untuk mengaktifkan tombol-tombol touchscreen di layar. Jadi ada menunya untuk mengaktifkan. Kemudian ini ada menu-menu yang bisa dipilih, soft menu key-nya. Masing-masing tombol ini ada menu yang bisa di-adjust, dan ada tombol XYZ. Jadi color, mode, dan PW ini juga bisa berfungsi sebagai tombol XYZ yang nanti berguna sekali untuk kita melakukan pemeriksaan USG 4 dimensi atau 3 dimensi, dan juga elastografi. Ini secara general seperti yang sudah sering atau biasa sehari-hari dokter dan profesor lakukan. Saat pasien datang masuk, akan dibantu oleh perawat untuk memasukkan data diri pasien, kemudian kita bisa memilih probe yang sesuai untuk pemeriksaan yang ingin kita lakukan, termasuk juga preset yang ingin kita gunakan. Kemudian kita mulai scanning di B mode atau di M mode, ini tombolnya. Kemudian bila ingin mengaktifkan color
atau power, kita bisa klik di sini, color dan powernya. Kita bisa sesuaikan lokasi area mana dari image kita yang akan diperiksa lebih spesifik dengan trackball ini dan menu set. Juga bisa di-adjust untuk ukuran interest yang diperiksa dan ROE-nya. Kemudian bila ingin memeriksakan pulse wave, kita bisa klik di sini. Bisa juga kita sesuaikan angle-nya dengan tombol yang ini. Kemudian kita aktifkan dengan mengklik tombol update atau PW ini. Kemudian bila ingin memeriksa dalam mode M-mode, kita bisa mulai dari B-mode dulu, mencari area atau objek yang akan kita lakukan pemeriksaan M-mode, kemudian kita bisa klik M-mode-nya dan kita bisa sesuaikan dengan trackball, termasuk juga angle-nya. Dan kalau sudah sesuai, kita klik set. Kemudian untuk tisu Doppler, kita bisa pertama di B-mode dulu, kemudian kita aktifkan color, kemudian masuk ke touchscreen dan memasuki mode TDI atau Tissue Doppler Imaging. Lalu kita gerakan trackball untuk menyesuaikan area yang akan kita tampilkan, termasuk juga ukuran dan ROI-nya. Kemudian kita klik M untuk masuk ke mode TVM, kemudian ke PW atau PD untuk masuk ke TEI-nya. Untuk elastografi, kita kembali mulai dari B-mode, kemudian kita masuk ke menu touchscreen, kemudian kita klik elasto, maka akan mengaktifkan menu elastografinya. Kita bisa sesuaikan kembali area yang ingin diperiksa elastografinya dengan trackball ini, dan kita bisa adjust ROI-nya. Demikian juga kalau ingin melakukan pemeriksaan 3D 4D, kembali dari B-mode dulu, kita tampilkan area of interest kita, kemudian kita klik 4D-nya atau 3D-nya, kemudian kita sesuaikan area yang ingin diperiksa dengan trackball, lalu ROI dan curve volume-nya, kemudian kalau sudah klik set, dan klik update atau freeze untuk menghentikan pengambilan gambarnya. Untuk pengukuran bisa dengan kaliper atau measurement ini ya. Kemudian setelah melakukan scanning, kita bisa menambahkan keterangan pada gambar dengan klik menu ABC di knob-nya. Kemudian bisa tambahkan marker atau penanda lokasi pemeriksaan USG kita. Kemudian kita bisa simpan hasil pemeriksaan kita, dan setiap image yang sudah kita simpan itu akan masuk ke iStation, jadi kayak archive-nya. Nanti kita bisa review untuk membuka kembali gambar-gambar yang sudah kita simpan di iStation. Kemudian untuk membuat report-nya, kita bisa menambahkan gambar yang kita pilih ke dalam report kita untuk kemudian kita cetak. Setelah itu kita bisa klik end atau untuk mengakhiri pemeriksaan. Kemudian kita bisa memindahkan data dari mesin USG kita dengan USB, dan ini bisa dalam setting file-file tertentu, misalnya kalau klipnya bisa dalam bentuk MOV atau gambarnya bisa dalam bentuk JPG gitu, bisa nanti ada option-optionnya. Kemudian untuk touchscreen gesture, jadi kita bisa mengaktifkan menu touchscreen-nya dengan cara men-swipe ke atas, dari bawah ke atas, dan kita bisa swipe dari kiri ke kanan untuk melihat menu touchscreen yang berikutnya. Jadi menu touchscreen-nya ada cukup banyak, dibagi dalam beberapa page gitu ya. Kalau kita swipe dari kiri ke kanan, maka akan masuk ke halaman menu touchscreen yang berikutnya.
Ini mohon izin untuk menyampaikan Smart Panel Central Nervous System. Barangkali Dokter Vinekri atau dokter konsultan veteriner lainnya atau prof yang lain juga tentunya lebih ahli dalam menilai perkembangan sistem saraf pusat janin, tetapi barangkali dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan fitur yang ada pada mesin Nua i9 kita sebagai alternatif untuk membantu memudahkan pemeriksaan yang dokter lakukan pada central nervous system janin. Mohon izin ya, Dok. Jadi prinsipnya dia menggunakan artificial intelligence yang sudah ditanamkan di mesin USG-nya untuk menghasilkan 4 bidang tampilan dalam pengukuran standar di sistem saraf pusat. Keuntungannya menggunakan fitur ini adalah kemampuan diagnostik kita akan lebih meningkat, kemudian bisa mencitrakan korpus kalosum dan fossa posterior dengan lebih baik, juga lebih efektif dalam waktu atau durasi pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan CNS ini dilakukan pada usia 20-30 minggu, karena kalau kurang dari 20 minggu, khawatirnya ada beberapa struktur yang belum bisa dicitrakan dengan jelas karena masih dalam proses perkembangan. Kalau sudah terlalu jauh dari 30 minggu, khawatirnya kavitas dari septum pellucidumnya akan menghilang. Jadi untuk mengoperasikan Smart CNS ini, kita tampilkan dari B-Mode, kemudian kita aktifkan Smart CNS-nya, dan kita arahkan supaya ROI-nya cukup besar untuk mencakup semua kraniumnya bayi, tetapi tidak perlu terlalu luas, karena kalau terlalu luas nanti ada banyak image lain di luar kranium bayi yang ikut tercitrakan, jadi kurang fokus. Kemudian sebelum mengaktifkan data 3 dimensi, disarankan untuk swift probe-nya secara manual untuk mencegah acoustic shadow dari tengkoraknya. Kemudian kita aktifkan tombol Smart Planes-nya di touchscreen-nya, kemudian dia akan secara otomatis menampilkan 4 bidang dasar untuk pengukuran sistem saraf pusatnya. Ya, ini TCP-nya, kemudian ini TTP, transcerebellar plane ini, kemudian transthalamic plane, kemudian ini mid sagittal plane, dan ini transventricular plane pada yang area D-nya. Ya, dan ada 3 garis reference yang ditampilkan dengan warna yang berbeda di sini, di MSP-nya, dan begitu kita klik mengaktifkan, dia akan langsung menampilkan hasil pengukurannya seperti BPD, OFDHC, TCD, CM, LVM seperti ini. Kemudian kita bisa mengaktifkan pada layar sentuh untuk klik auto measure ya, lalu tampil langsung hasil-hasil pengukuran tadi, dan kita bisa mengakses result-nya dan langsung hasil-hasil pengukuran itu dimasukkan dalam laporan. Bila dokter atau prof merasa hasil pengukuran dari otomatisasi mesinnya kurang sesuai, dokter bisa menyesuaikan dengan adjust di tombol XYZ-nya tadi. Seperti kalau kita adjust XYZ untuk pemeriksaan 3 dimensi. Kalau dokter masih merasa belum cocok, belum puas dengan hasil pengukuran tersebut, kita masih bisa mengedit secara manual lagi, Dok, dengan mengklik edit button-nya pada layar sentuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dokter dan profesor semua. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.